Nabi Yusuf merupakan anak bungsu dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari kisah-kisah Nabi lainnya, kisah Nabi Yusuf disebut sebagai kisah yang terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf dibuang ke sumur hingga menjadi penafsir mimpi raja. Kisah Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lain memang menjadi suatu tauladan bagi kita dalam kehidupan ini. Nabi Yusuf sendiri merupakan salah satu dari 25 nabi. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari kisah-kisah Nabi tersebut. Khususnya yang akan kita bahas saat ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam Al-Quran, terdapat kisah Nabi Yusuf yang termaktub di dalam surat Yusuf. Kisah tersebut berisi perjalanan hidup semasa kecil Nabi Yusuf yang dimulai dari mimpi Nabi Yusuf dibuang ke sumur, terpisah dari ayahnya, difitnah, dan masuk penjara hingga kembali dengan keluarganya lagi berada di Mesir. Nabi Yusuf merupakan anak bungsu dari Nabi Yakub alaihissalam. Dari kisah-kisah Nabi lainnya, kisah Nabi Yusuf disebut sebagai kisah yang terindah. Hal itu berdasarkan beberapa alasan, yakni yang pertama, karena kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terinci dari kisah-kisah lain yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, karena membahas tentang sifat manusia sepenuhnya. Ketiga, karena penggambarannya terlihat sangat hidup dan beragam segi kehidupan yang dapat menjadi pelajaran hidup yang diambil di dalamnya. Kisah Nabi Yusuf terdiri dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang satu sama lainnya saling berhubungan dan membentuk sebuah kronologis. Selain itu, peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf juga menjadi alur sentral, yakni pangkal dari peristiwa yang akan mengiringinya nanti. Secara keseluruhannya, kisah Nabi Yusuf tertera dalam Quran Surat Yusuf ayat 12 di Al-Quran. Surat tersebut diturunkan di Mekah dan memiliki 111 ayat. Kisah Nabi Yusuf terdiri dari 10 bagian, mulai dari mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh saudaranya. Nabi Yusuf dijual kepada orang Mesir. Rayuan Sulaiha kepada Nabi Yusuf. Jamuan makan Sulaiha. Nabi Yusuf di penjara. Mimpi raja dan kebebasan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjadi pejabat pemerintah dan pertemuan dengan keluarga. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam terdapat di ayat keempat dalam suratnya. Tersuratkan dalam ayat ini Yusuf remaja memberitahukan kepada ayahnya, yakni Yakub alaihissalam, bahwa ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu, Yusuf menyaksikan 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Setelah mendengar mimpi Nabi Yusuf, sang ayah pun berkeyakinan bahwa maksud dari mimpi tersebut yakni kelak Yusuf akan menjadi seorang yang penting dan memiliki kekuasaan. Nabi Yakub alaihissalam juga berpikir bahwa Yusuf nantinya yang akan meneruskan kenabiannya dari moyang-moyang mereka, yakni Ishak alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa inilah yang menimbulkan rasa kecemburuan terhadap saudara-saudara Yusuf yang lain karena merasa perlakuan sang ayah dan kasih sayang diterima tidak sama dan tidak adil. Karena merasa cemburu dan ayahnya terlalu pilih kasih terhadap Yusuf, saudara-saudaranya pun mencari cara untuk menyingkirkan Yusuf. Akhirnya mereka berniat untuk membuang Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Mereka juga berbohong kepada sang ayah dengan mengatakan bahwa Yusuf telah membunuh karena diterkam oleh serigala. Setelah dibuang ke dalam sumur yang dalam dan gelap oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak merasa takut, cemas, ataupun khawatir seperti menangis dan menjerit.
Padahal anak kecil pada umumnya seharusnya ketakutan saat diletakkan di dalam sumur sendirian. Yusuf malah terhibur dengan mimpi yang diceritakan ayahnya dan mendapat wahyu bahwa dirinya tidak perlu khawatir, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf yang berada di dalam sumur akhirnya ditemukan dan ditolong oleh seorang kafilah atau rombongan pedagang. Kemudian Yusuf pun dibawa ke Mesir untuk dijual dan dijadikan sebagai budak hingga dijadikan seorang anak angkat dari pembesar di Mesir. Rombongan pedagang sangat senang karena mereka berpikir saat menemukan Nabi Yusuf, mereka akan mendapatkan keuntungan dalam nilai ekonomis. Orang yang membeli Nabi Yusuf pun juga senang hingga dijadikan anak dan memberikan tempat serta pelayanan yang baik. Nabi Yusuf tinggal di keluarga seorang menteri dan istrinya yang bernama Zulaiha. Setelah itu mulai ada ketertarikan dari Zulaiha terhadap Yusuf karena ketampanan wajahnya. Zulaiha pun tidak bisa menahan diri dan tergoda. Istri pembesar Mesir itu akhirnya menggoda Yusuf untuk memenuhi hasratnya. Yusuf sempat menolak saat Zulaiha memaksa, hingga akhirnya pembesar Mesir datang dan mengetahuinya. Pembesar Mesir pun meminta Yusuf untuk merahasiakannya. Namun ternyata rahasia tersebut tetap diketahui oleh para wanita di kota dan menganggap bahwa hal yang telah dilakukan oleh Yusuf harus ada tindakannya, yakni dengan memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaiha melihat bahwa Nabi Yusuf parasnya semakin terlihat indah dari hari ke hari. Matanya sangat jernih, gagah, dan kehalusan budinya sehingga menimbulkan rasa jatuh hati. Dalam kisahnya, Zulaiha menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkannya, yang berarti godaan itu tidak hanya datang sekali dua kali agar Nabi Yusuf tunduk kepadanya. Karena Nabi Yusuf tidak tergoda, Zulaiha mulai mengalami frustasi secara psikologis karena keinginannya berkali-kali ditolak oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaiha memaksa Nabi Yusuf untuk memenuhi hasratnya tersebut, meskipun pada akhirnya Nabi Yusuf tetap tidak tergoda dan terjadi sedikit pertengkaran di antara keduanya. Saat mengadakan acara jamuan makan, para undangan wanita yang hadir menggunjingkan sikap Zulaiha yang merupakan istri pembesar Mesir yang menggoda Nabi Yusuf. Maka Zulaiha meminta para wanita tersebut untuk memegang pisau dan buah. Saat Nabi Yusuf datang, para wanita yang melihatnya sampai-sampai tak sadar bahwa jari tangan mereka telah terpotong atas ketampanan paras Yusuf. Setelah kejadian bersama Zulaiha, Nabi Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Saat di penjara, ia bersama dua orang pemuda lainnya. Nabi Yusuf menjadi penakwil mimpi dari dua orang pemuda tersebut. Penakwil pertama merupakan kabar baik bagi orang yang memimpikannya, yakni ia akan kembali ke rumah tuannya, melakukan pekerjaan semula. Sementara takwil kedua merupakan kabar buruk bagi yang memimpikan itu, sehingga ia tidak percaya dan berkata bahwa mimpinya tersebut adalah kebohongan. Takwil kedua tersebut berisi bahwa ia akan disalib dan digantung, lalu burung makan sebagian kepalanya. Nabi Yusuf berkesempatan untuk menakwilkan mimpi-mimpi raja karena takwilannya dianggap benar, maka ia dapat dibebaskan dari penjara. Diketahui bahwa raja memiliki mimpi-mimpi yang unik, sehingga raja mencari dukun-dukun dan orang-orang berhubungan dengan gaib untuk memaknai mimpinya. Namun ternyata tak seorang pun yang berhasil. Saat mendengar kabar tersebut dari mantan tahanan yang pernah bersamanya di penjara, Nabi Yusuf pun menakbirkan mimpi raja tersebut. Dari situlah awal mula Raja Mesir tertarik terhadap Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf pun terus berlanjut hingga akhirnya tipu daya Zulaiha terbongkar dan kebenaran atas diri Yusuf terbukti. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi Menteri Keuangan Negara atau pejabat negara setelah takwilnya terhadap sang raja. Penafsiran yang dilakukannya menjadi kenyataan saat musim paceklik yang akan menjadi waktu yang akan datang. Penduduk Mesir pun diperintahkan oleh Nabi Yusuf untuk bercocok tanam. Perintah Nabi Yusuf tersebut berkebalikan dengan kebiasaan sehari-hari penduduk Mesir. Daripada sebelumnya, mereka merasa mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga hal itu menunjukkan bahwa negara bisa berhemat saat masa-masa sedang sulit.
Kisah Nabi Yusuf selanjutnya yakni adalah dengan dipertemukannya kembali ia dengan keluarganya. Mereka dipertemukan saat aurora Nabi Yusuf datang untuk mengambil bahan makanan yang dijatahkan bagi penduduk Mesir dan sekitarnya. Kerinduan Nabi Yusuf terhadap saudaranya Benyamin dan ayahnya yang sudah lama tidak bertemu pun akhirnya terbayarkan dengan pertemuan mereka itu. Itulah kisah Nabi Yusuf yang banyak sekali memberikan pelajaran pada kita untuk menjadi seseorang dengan iman yang teguh dan memiliki prinsip-prinsip Islam meskipun banyak cobaan dan ujian hidup yang datang. Mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki kesabaran dan tidak putus asa serta terus bertawakal hingga kesuksesan mendatangi kita. Selain itu, terapkan kejujuran pada diri yang akan menempatkan manusia pada derajat yang tinggi. Merasalah bahwa Allah selalu mengawasi kita dan kita takut kepada Allah agar terhindar dari perbuatan keji, karena sejatinya Allah akan menolong hambanya yang selalu berdoa. Melalui kisah Nabi Yusuf ini, manusia mendapatkan pelajaran untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.